Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Lukis? Alhamdulillah baik. Ibu, maaf nih ganggu waktunya sebentar saja ya. Terkait ini ada tugas dari PPG, ada tugas wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, dan kebetulan pagi ini kita bisa berjumpa. Ada hal yang ingin saya tanyakan ya terkait dengan jenis permasalahan yang ada di sekolah. Ya, salah satu contohnya itu permasalahan yang memang bisa itu datangnya dari guru dan juga bisa juga datangnya dari intern peserta didik. Ya, salah satu mungkin yang jadi permasalahan itu membangun relasi, membangun hubungan yang baik dengan siswa dan juga disiplin siswa yang mungkin kurang karena memang kebiasaan anak di rumah terbawa ke sekolah. Bagaimana ini yang pertama dulu melakukan disiplin positif ini menurut Ibu? Siap. Yang apa-apa, Pak Lukis. Kebetulan itu lagi nyantai, jadi bisa wawancara dengan Pak Lukis. Terkait disiplin positif yang Pak Lukis ajukan, memang itu tidak semudah yang dibayangkan ya, Pak Lukis. Ketika kita membangun kebiasaan anak, intinya tidak bisa dalam 1 hari atau 2 hari anak bisa langsung terbiasa. Jadi memang itu merupakan proses yang rutin dilaksanakan. Dan yang paling utama mungkin suri tauladannya, baik dari diri sebagai pimpinan, mungkin juga dari bapak gurunya sendiri. Contoh kecil aja, sekarang kan kita lagi darurat sampah nih, darurat sampah. Anak-anak, walaupun kita sering mengingatkan baik di kelas atau lagi sedang upacara, tetapi untuk membuang sampah sendiri, memilah sampah, anak-anak kadang-kadang masih terus diingatkan. Nah, dengan misalnya contoh dari kita, ketika kita membuang sampah, kita langsung buang tempat sampah, terus di kelas kita selalu mengingatkan. Mungkin anak-anak ketika sudah lupa ingat kembali sampai kepada titik proses anak sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Terus juga memilah sampah. Nah, itu kan hal kecil, tetapi tetap anaknya ketika membuang sampah tetap aja bersatu di satu tempat sampah. Jadi tidak bisa yang 3 tempat sampah itu ya. Nah, mungkin itu perlu diingatkan terus, perlu juga pemantauan dari Pak Uti sebagai kedepannya, dan mungkin evaluasi ketika anak memang sudah masakan atau belum gitu ya. Dan kalau memang anak sudah terbiasa, biasanya ketika anak kita perhatikan selama 2 minggu, khususnya kayak ikat aja ya, kita sudah bisa anak itu biarkan ikat sendiri, tapi tetap kita intinya ada di situ memantau. Ketika anak sudah 2 minggu sudah dia bisa sendiri membersihkan kelas atau membuang sampah pada tempatnya, insya Allah sedikit-sedikit perilaku anak akan berubah ya. Itu dari segi sikap membuang sampah. Terus ketika mungkin jam datang, kita kan sudah punya waktu misalnya untuk belajar, datang sebelum 5 menit sebelum jam belajar. Nah, biasanya kalau anak-anak sih sementara ini memang udah disiplin ya, datangnya sebelum jam datang itu sudah ada. Nah, insya Allah apalagi ketika gurunya hadir di situ sebelumnya, insya Allah anak juga akan terbiasa melakukan disiplin. Itu ya untuk disiplin positif. Mungkin sedikit saja ini masalah melakukan disiplin positif. Mungkin ada juga nih hubungannya nih dengan siswa, supaya mungkin siswa lebih nyaman ya dengan kita gitu ya. Gimana nih
cara membangun relasi gitu ya. membangun relasi misalkan ibu sebagai kepala sekolah dengan siswa atau mungkin juga dengan orang tua gitu ya. Bagaimana ibu? Ya, Pak Utis, memang program kita ya, program sekolah memang ingin menciptakan anak betah di sekolah, anak nyaman di sekolah. Intinya kita harus membangun ya, membangun hubungan dengan anak. Ketika anak merasa nyaman, merasa betah, berarti anak semangat untuk belajar. Nah, dalam membangun ini kadang-kadang anak kan ada yang berani, ada yang takut. Nah, berarti harus ada komunikasi sikap, terutama sikap ya. Dengan kebiasaan kita tiap pagi sapa pagi ya, senyum, salam, sapa. Nah, anak-anak mungkin tidak terlalu takut kepada kita, tidak terlalu canggung. Nah, mungkin itu kebiasaan yang dilakukan di sekolah kita itu sudah sedikitnya membangun relasi lah ke anak. Ketika istirahat, jangan sungkan-sungkan kita misalnya ngobrol dengan anak, meraih anak, bertanya. Mungkin anak juga merasa itu guru saya kok baik gitu ya, gitu baik. Nah, anak mungkin tidak akan canggung lagi dengan kita ya. Intinya kita bangun komunikasi anak biar anak merasa gimana ya, nyaman dengan kita. Ketika anak sudah nyaman dengan kita, bahasa Sunda nama mau asa-asa dan autisnya. Itu mungkin sedikit membangun relasi dengan anak. Walaupun sedikit nih, kena sekali nih. Oh iya, pencerahan banget nih. Ternyata memang hal kecil seperti tadi disiplin melakukan disiplin positif, hal kecil, mengungut sampah, piket dan sebagainya. Ternyata itu juga bisa menjadikan anak bisa membangun kebiasaan yang baik gitu ya. Juga tadi ada alhamdulillah di sekolah kita memang sudah jalan semuanya ya, yang 5S juga tadi ya, sudah jalan semua. Terima kasih Ibu waktunya ya. Mungkin nanti ada hal yang lain lagi yang bisa kita sambung lagi. Sama-sama Putih, sukses terus ya, semangat PPG-nya mudah-mudahan lancar sampai akhir. Ya, terima kasih. Ya.